Marcus Rashford dikabarkan siap menjadi bagian dari proyek baru Manchester United jika kepindahan permanennya ke Barcelona tidak terwujud. Penyerang berusia 28 tahun itu saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Barcelona dan menunjukkan performa cukup impresif. Ia berhasil mencetak 12 gol serta menyumbang 10 assist dari 43 penampilan di semua kompetisi. Meski tampil meyakinkan, masa depan Rashford di Camp Nou masih belum pasti. Barcelona disebut belum mengambil keputusan terkait opsi pembelian permanen senilai 26 juta pound yang tertera dalam kesepakatan peminjaman. Menurut laporan media Spanyol, prioritas utama Rashford tetap bertahan di Barcelona. Namun, jika transfer tersebut gagal terrealisasi, ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Manchester United. Manchester United menang tipis 1-0 atas Chelsea dalam laga pekan ke-33 Premier League 2025-2026 di Stamford Bridge, Minggu, 19 April 2026. Gol tunggal Matheus Cunha pada menit ke-43 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat ini. Chelsea sebenarnya tampil lebih dominan sepanjang laga, terutama dalam hal penguasaan bola dan jumlah peluang. Namun, efektivitas menjadi masalah utama tim asuhan Enzo Fernandez di depan gawang lawan. Sebaliknya, Manchester United tampil disiplin dan memaksimalkan momen penting. Kombinasi Bruno Fernandes dan Cunha menjelang akhir babak pertama menjadi titik balik yang menentukan hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini menjaga posisi Manchester United di peringkat ketiga dengan 58 poin. Sementara itu, Chelsea tertahan di posisi ke-6 dengan 48 poin dan makin tertekan dalam persaingan zona Liga Champions. AS Roma bermain imbang 1-1 melawan Atalanta pada pekan ke-33 Serie A 2025-2026. Laga ini digelar di Stadio Olimpico, Minggu, 19 April 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat Atalanta lebih dulu unggul lewat gol Nikola Krstovic pada menit ke-12. Roma kemudian menyamakan skor melalui Mario Hermoso tepat sebelum turun minum. Secara keseluruhan, Roma tampil lebih agresif dengan sejumlah peluang berbahaya. Namun, ketangguhan Marco Carnesecchi di bawah Mistar membuat Atalanta mampu mempertahankan hasil imbang. Hasil ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen. Roma tetap di peringkat ke-6 dengan 58 poin, sementara Atalanta di posisi ke-7 dengan 54 poin. Nama Bernardo Silva menjadi topik hangat di bursa transfer setelah membuka peluang hengkang dari Manchester City. Juventus menjadi klub Serie A yang paling serius mengajukan proyek untuk sang gelandang. Laporan dari media Italia mengungkap bahwa komunikasi antara Juventus dan agen pemain terus berlangsung secara rutin. Situasi ini memperlihatkan keseriusan Bianconeri dalam membangun ulang lini tengah mereka. Di sisi lain, minat dari Barcelona belum reda dan bahkan menjadi pesaing terkuat dalam perburuan tanda tangan pemain asal Portugal tersebut. Ketertarikan pribadi Silva terhadap klub Katalan membuat persaingan semakin terbuka. Juventus kembali menunjukkan komitmen menjaga pemain kunci dengan memperpanjang kontrak Manuel Locatelli hingga 2030. Keputusan ini datang setelah peningkatan performa sang gelandang dalam beberapa musim terakhir. Kontrak baru ini menjadi bukti kepercayaan klub terhadap kontribusi Locatelli di lini tengah. Ia dinilai sebagai sosok penting dalam proyek jangka panjang tim asal Turin tersebut. Locatelli tidak hanya tampil konsisten, tetapi juga menunjukkan kualitas kepemimpinan sebagai kapten tim. Perannya semakin krusial sejak berada di bawah arahan Luciano Spalletti. Struktur tim AC Milan di bawah arahan Massimiliano Allegri mulai terbentuk jelas. Pelatih asal Italia itu menunjukkan kecenderungan memilih sejumlah pemain inti yang menjadi fondasi permainan. Fenomena pelatih memiliki pemain andalan bukan hal baru dalam sepak bola modern. Kepercayaan biasanya lahir dari konsistensi, karakter, serta kemampuan menjalankan instruksi taktik secara disiplin. Dalam konteks AC Milan, Allegri memiliki 7 pemain yang menjadi pilar utama timnya. Menariknya, sebagian besar nama tersebut berasal dari lini pertahanan yang memang menjadi fokus utama pendekatan taktiknya. Dalam pernyataannya di RMC Sport, Dugarry melontarkan kritik tajam terhadap Lamine Yamal. Ia menilai sang pemain terlalu banyak berbicara tanpa diimbangi performa yang menentukan di lapangan. Jika Anda akan banyak bicara, pastikan tim Anda mampu menang. Di dunia seperti apa Anda hidup, nak? Di dunia nyata, Anda tidak bisa melakukan apa-apa, ujar Dugarry.
Komentar tersebut muncul setelah Barcelona gagal melangkah ke semifinal. Dugarry secara khusus menyoroti bagaimana Yamal tidak mampu memberi dampak konsisten sepanjang pertandingan penting tersebut. Meski sempat mencetak gol cepat pada leg kedua, ia menilai kontribusi Yamal meredup saat tekanan meningkat. Hal itu menjadi dasar kritiknya terhadap ekspektasi besar yang melekat pada pemain muda tersebut. Alvaro Arbeloa yang baru ditunjuk pada Januari lalu kini menghadapi sorotan tajam. Ia dipromosikan dari tim Castilla B untuk menggantikan Xabi Alonso, tapi belum mampu menjaga standar tinggi yang selama ini melekat di Real Madrid. Presiden klub, Florentino Perez, dilaporkan mulai mempertimbangkan perubahan untuk mengembalikan arah tim. Nama Jurgen Klopp muncul sebagai salah satu target utama yang dinilai ideal untuk memimpin era baru. Klopp dikenal memiliki pengalaman dan karisma dalam menangani tim besar. Kesuksesannya bersama Liverpool serta kemampuannya mengelola ruang ganti bertabur bintang menjadi nilai tambah yang menarik bagi manajemen Madrid. Namun, upaya mendatangkan pelatih asal Jerman itu tidak akan mudah. Sejak meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023 hingga 2024, Klopp belum menunjukkan keinginan kembali ke tekanan tinggi dunia kepelatihan, meski daya tarik Santiago Bernabeu disebut bisa menjadi pengecualian. Bayern Munchen sudah mengamankan tiket ke Liga Champions musim 2026-2027. Namun, Bundesliga berpeluang mengirimkan hingga 9 wakil ke kompetisi Eropa musim depan. Skenario gila ini sangat bergantung pada performa Freiburg di kancah domestik maupun kontinental. Peluang Jerman mendapatkan jatah ekstra kini terbuka lebar berkat perubahan regulasi UEFA. Saat ini, Jerman sedang bersaing ketat dengan Spanyol untuk memperebutkan jatah European Performance Spot. Jika berhasil, tim di posisi kelima klasemen akan otomatis lolos ke fase Liga-Liga Champions. Keberhasilan Vincent Kompany membawa Bayern ke semifinal Liga Champions menjadi modal sangat berharga. Selain itu, dongeng Freiburg di Liga Eropa turut memperkuat posisi koefisien Liga Jerman. Ronaldo Nazario memastikan tidak akan tampil sebagai pemain saat DRX War Legends menghadapi Barcelona Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 April 2026. Mantan striker Brasil itu menyatakan dirinya hanya akan berada di sisi lapangan. Kepastian tersebut disampaikan Ronaldo dalam konferensi pers di The Dharma Wangsa Hotel, Jakarta Selatan, Jumat 17 April. Ia mengaku sudah lama tidak bermain sepak bola. Anda tahu, sudah lama juga saya tidak bermain dalam pertandingan sepak bola. Saya banyak bermain tenis, tetapi saya sudah tidak berlari lagi, ujar Ronaldo kepada wartawan. Dulu saya cepat, saya berlari sangat cepat dulu. Saya rasa sekarang saya sudah tidak bisa melakukan itu lagi, katanya menambahkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.